Oke, semoga hari ini anak-anak tetap sehat selalu, ya. Sudah mengisi absen lewat Google? Oke, good. Semoga kalian bisa aktif selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, anak-anakku, sebelum kita mempelajari, mari kita semangat dulu dengan motivasi. Oke, tepuk semangat. Oke, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, semangat pagi hari ini juga harus selalu ada sampai sore nanti. Oke anak-anak, today we can study about thematic material. Before studying, we can say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's watching. Oke anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tematik ya. Kita akan membahas tema A terlebih dahulu. Tema A yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Namun sebelumnya kita akan membahas tema A dalam subtema 1. Subtema 1 yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini anak-anakku yaitu kalian bisa menjelaskan organ gerak pada hewan. Kemudian menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata beserta fungsinya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya kali ini menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sudah siap anak-anakku? Anak-anakku, tentunya kalian sering menjumpai hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, kali ini Ustazah akan menjelaskan beberapa hewan yang sering kita jumpai. Contoh, serangga. Serangga, alat geraknya apa ya? Ada yang sudah tahu? Nah, oke, Ustazah jelaskan. Serangga ini memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu, capung, dan lain-lain. Beberapa jenis serangga juga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Serangga kayak belalang, seperti belalang, ada yang kaki depan, ada kaki tengah, dan kaki belakang. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya alat gerak serangga? Ya, betul. Kaki depan, kaki tengah, kaki belakang, sayap. Ya, oke. Selanjutnya, hewan apa lagi ya? Nah, hewan selanjutnya yaitu ikan. Coba, ikan alat geraknya apa? Ya, organ ikan yang untuk bergerak menggunakan sirip. Sirip ikan ada beberapa macam loh. Ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Nah, fungsinya apa sih? Ya, sirip punggung ini untuk stabilitas ikan pada saat dia berenang. Sirip perut dia untuk menjaga, menstabilkan pada saat posisi kedalaman air. Sirip dada ini dia untuk melaju ke depan, ke samping, berbelok, dan
sirip belakang dia membantu untuk mendorong saat berenang. Nah, yang sirip ekor dia fungsinya adalah juga selain mendorong, dia juga sebagai kemudi. Jadi kemudi untuk berbelok arah seperti itu. Nah, anak-anakku, sirip ekor ini biasanya juga disebut dengan ekor. Sudah paham sekarang? Nah, selanjutnya hewan amfibi. Hewan amfibi ini yang sering kita jumpai adalah katak. Katak pada saat awal dia masih kecil dinamakan berudu. Nah, saat dia masih berudu, dia bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya saja. Ketika dewasa, dia hidup di darat dan tentu bergeraknya dengan cara melompat dengan kakinya. Oke, jadi amfibi bergeraknya jika dia masih berudu menggunakan ekor, jika sudah dewasa dengan kaki. Betul. Oke. Selanjutnya ada hewan reptilia atau sering disebut dengan reptil. Beberapa hewan reptilia ini bergerak melata, yaitu menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah tempat. Contohnya ada ular, cacing, siput, dan lain-lain. Nah, reptilia selain menggunakan dengan otot perutnya, ada juga yang bergerak dengan menggunakan kakinya yang kuat. Contoh hewan reptilia yang bergerak dengan kaki yaitu komodo, kadal, buaya, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa memahaminya ya. Sekarang hewan burung. Burung ada beberapa jenis yang menggunakan sayap untuk terbang. Namun burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk membantunya dia berjalan hingga pada dahan atau mencengkram massa. Jadi burung menggunakan alat geraknya yaitu dengan sayap dan kaki. Sekarang coba dilihat gambar itu. Ada hewan apakah itu? Ya, benar. Ada kera, ada kelelawar, ada ikan lumba-lumba. Nah, hewan-hewan itu termasuk jenis hewan mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Ustazah, kenapa kok nggak alat geraknya kaki? Kenapa dinamakan sepasang tungkai? Nah, begini anak-anakku. Tungkai depan seperti hewan kelelawar itu dia termodifikasi menjadi sayap. Kalau hewan paus, lumba-lumba, tungkai depan yang termodifikasinya menjadi sirip. Berbeda dengan hewan mamalia yang lain seperti kambing, kucing, sapi. Nah, tungkai depannya dia sebagai kaki. Begitu juga sepasang tungkai belakang juga dinamakan kaki. Berbeda dengan hewan mamalia yang ada di gambar itu. Ayo, apa itu yang bunyinya a a u u a a u u? Ya, itu namanya kera. Ya, kera tungkai depannya dinamakan tangan, tungkai belakang dinamakan kaki. Seperti
halnya kelinci, kanguru, sama tungkai depannya disebut tangan. Nah, sekarang kalian tentu banyak ilmu yang didapat ya. Selanjutnya simak sampai selesai ya. Tahukah kalian mengapa hewan dan manusia bergerak? Pasti pengen tahu kan? Nah, sebagai bahan literasi, ayo kita membaca dulu ya. Kalian bisa buka bacaan kalian di buku paket 5A halaman 3 ya. Segera dibuka bukunya, kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, setelah dibaca bacaan tadi, sungguh sangat menarik bukan? Ternyata manusia dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki sifat alat gerak. Nah, bacaan tadi memiliki ide pokok yang sudah dijabarkan dalam bentuk kalimat utama. Bagaimana menentukan kalimat utama dalam bacaan? Di bacaan tadi, dalam satu paragraf pastinya terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan pembenaran atau penolakan terhadap kalimat utama. Kalimat penjelas ini dapat juga disebut dengan kalimat pengembang. Oke, dalam bacaan tadi itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, bagaimana menentukan kalimat utama? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan seksama. Ya. Kemudian, pahami setiap kalimat yang kalian baca. Perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tadi. Ingat, kalimat utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Apa tadi kalimat utama? Terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Satu kalimat saja, ya. Kalimat utama terdiri dari satu kalimat saja. Oke, betul sekali. Sekarang Ustazah akan kasih contoh sebuah paragraf ya. Oke, anak-anak silakan dibaca dulu. Oke, setelah kalian baca, coba perhatikan mana yang termasuk kalimat utama paragraf di atas. Ya, kalian sudah menemukan? Oke, kalimat utama pada paragraf di atas yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nah, anak-anakku, kalimat utama tadi dapat kita temukan di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Nah, berarti ada beberapa jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan letak kalimat utamanya. Ya. Kalimat utama yang letaknya di awal paragraf disebut kalimat deduktif. Nah, biar kalian mudah mengingat, kata deduktif berawalan dari D, depan, ya. Jadi deduktif berawalan dari kata D, depan. Jadi mengingatnya bahwa kalimat utama yang di depan paragraf atau di awal paragraf disebut paragraf deduktif, ya. Kemudian yang kedua,
kalimat utamanya yang di akhir paragraf disebut paragraf induktif, ya. Dan yang ketiga, kalimat utamanya jika berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Dari sini anak-anak sudah memahaminya? Nah anak-anakku, sekarang Ustazah akan kasih contoh sebuah paragraf berikut itu, ya. Sudah disimak anak-anak? Coba sekarang kalian cari mana yang termasuk kalimat utamanya. Ya, benar. Tulisan yang berwarna biru itu adalah kalimat utamanya. Karena kalimat utama berada di depan, ya, atau di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Betul sekali. Sekarang Ustazah akan berikan contoh yang kedua. Perhatikan paragraf berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian cari mana kalimat utamanya. Sudah ketemu? Oke, benar. Kalimat utamanya tulisan yang berwarna biru. Nah, kalimat utama berada di akhir paragraf. Dinamakan apa tadi yang di akhir paragraf? Ya, benar. Di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Wah, kalian hebat-hebat. Kalian sudah mempelajari tentang video yang sudah Ustazah berikan. Nah, kesimpulan apa yang didapat hari ini? Yaitu mempelajari tentang organ gerak atau alat gerak pada hewan. Ada tadi ikan, alat geraknya yaitu sirip dan ekor, supaya fungsinya untuk berenang. Selain itu ada siput, udang, kemudian ular, cacing. Nah, alat geraknya perut, fungsinya supaya dia bisa bergerak berpindah tempat. Nah, selain itu juga kalian mempelajari tentang ide pokok. Apa sih ide pokok tadi? Ya, ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Tadi juga mempelajari ya ide pokok yang sudah terjabarkan dalam sebuah kalimat utama. Nah, berdasarkan letaknya tadi, kalimat utama dibedakan menjadi 3 yang disebut paragraf apa tadi? Kalimat utama yang letaknya di depan disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang letaknya di akhir tadi disebut ya paragraf induktif. Jika kalimat utamanya di depan dan di akhir sebuah paragraf disebut kalimat apa tadi? Ya, disebut paragraf campuran. Nah, anak-anak, itu pembelajaran tematik kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya, sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada salah kata. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.